Selamat datang di PAI, Podcast Anak Islami. Kembali lagi bersama saya, Cak Abid, Dan saya Kang Satria dalam PAI, Podcast Anak Islami. Ya, halo Mas Satria. Halo Cak Abid. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sentosa. Kalau Mas Abid sendiri pada kesempatan kali ini kabarnya gimana nih? Alhamdulillah saya baik juga, luar biasa. Allahu Akbar. Maaf salah. Oke. Oh ya, by the way nih, kita di podcast episode kali ini kita mau berbicara tentang apa ini? Jadi gini Mas Abid, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas tentang komunikasi pendidikan. Seperti yang kita tahu, guru-guru di Indonesia kan ini sering mengalami masalah-masalah dalam sebuah komunikasi. Nah, sementara kita itu kan nantinya kemungkinan besar akan menjadi guru juga kan. Jadi kalau boleh tahu nih, kita tuh ada nggak sih sesosok orang yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita jadikan role model untuk komunikasi pendidikan gitu, sehingga saya nantinya atau Mas Abid atau yang lain yang nantinya akan menjadi guru bisa menjadi komunikator yang baik gitu. Gimana Mas Abid? Berbicara tentang komunikasi dalam dunia pendidikan, yang perlu role model seorang figur atau tokoh. Saya menjawabnya hanya lingkup di Indonesia saja, Mas ya. Kita lihat dari segi historisnya, dari segi sejarah. Kita tahu bahwa Islam ketika masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu kan ada sosok figur yang berpengaruh pada masa itu, yaitu kita kenal dengan nama masyhur Wali Songo atau Sembilan Wali. Saya tahu kan senjatanya. Ya. Di Wali Songo itu dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa itu dengan cara yang baik, santun, dan yang pasti tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan yang sarkasme. Karena ini apa? Dakwah, strategi yang dilakukan Wali Songo dalam menyampaikan Islam, dalam melakukan komunikasi pada masyarakat setempat pada masa itu berpijak pada dua prinsip. Prinsip yang pertama, bil mau'idotil hasanah wajadilhum billati ahsan, dan prinsip yang kedua, al muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Itu prinsip yang kedua. Nah, artinya apa? Dakwah itu, komunikasinya itu dilakukan dengan cara nasihat-nasihat yang bijak, nasihat-nasihat yang baik, penuh kesantunan, dan wajadilhum itu dengan dimaksudkan, dikontekskan itu dengan cara dialogis yang baik, yang penuh persuasif. Kemudian menjaga tradisi yang lama yang itu sudah dianggap baik, tapi ketika ada tradisi baru yang jauh lebih baik, dalam artian tradisi yang sudah lama sudah baik itu dibumbui dengan ketauhidan, dengan nilai-nilai keislaman. Itu cara dakwah yang dilakukan Wali Songo. Sehingga apa? Dalam membumbui ajaran tauhid, nilai keislaman itu disampaikan dengan cara penuh kesantunan, tidak ada rasa sarkasme, tidak ada tindak kekerasan. Karena kita tahu sendiri juga, Islam ini kan agama yang luas, yang akomodatif terhadap apapun, salah satunya pada budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Sehingga Islam tidak merubah seluruhnya, tapi justru mengasimilasi budaya setempat yang kemudian membumbui nilai ketauhidan sebagaimana Islam diajarkan. Sehingga strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo dalam penyampaiannya, dalam komunikasi pada masyarakat saat itu dilakukan dengan cara yang nasihat yang bijak, penuh kesantunan, toleran, akomodatif, persuasif, dan yang pasti tidak ada kekerasan sedikit pun. Itu dakwah yang dilakukan Wali Songo. Nah, kira-kira menurut Mas Satria ini, dari dakwah yang dilakukan Wali Songo ketika diterapkan dalam berkomunikasi di dunia pendidikan itu bagaimana kira-kira Mas Satria? Mungkin relevansinya gitu ya. Iya. Ntar Mas, beli minuman dulu. Enggak. Ini saya puasa Mas. Kan udah malam Mas. Saya minum Mas ya. Monggo. Jadi kaitannya tentang dakwah Wali Songo dengan pendidikan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi melihat dari pandangan Mas Abid tadi mengenai Wali Songo yang dipaparkan Mas Abid tadi, dakwah Wali Songo ini saya tangkap itu
ada poin-poin penting di situ. Contohnya dengan menggunakan nasihat-nasihat yang baik, mauidhah hasanah, lalu dengan kata-kata yang sopan, dengan cara-cara yang kreatif tanpa ada kekerasan dan tidak meninggalkan hal-hal yang baik di masa dulu gitu ya, tetapi digunakan atau diperbarui dengan cara-cara yang kreatif sehingga bisa diterima di masyarakat Islam itu sendiri gitu ya. Dalam komunikasi pendidikan itu, jika kita dikaitkan ya dengan pendidikan, ternyata di komunikasi pendidikan itu, terutama di komunikasi pendidikan Islam, ada yang namanya etika-etika dalam berkomunikasi. Iya. Gitu. Contohnya diantaranya itu ada qaulan ma'rufah, yakni dengan menggunakan kata-kata yang baik. Seorang guru itu kan apa ya, singkatan dari digugu dan ditiru gitu kan. Bener gak? Bener, bukan ditinggal turu apalagi ditinggal guyu. Bukan seperti itu ya. Jadi guru itu nantinya akan menjadi teladan-teladan bagi murid-muridnya begitu kan. Benar. Sehingga harusnya seorang guru itu menggunakan prinsip ini, menggunakan etika ini, yakni yang pertama adalah qaulan ma'rufah dengan kata-kata yang baik. Yang kedua adalah qaulan maisura, yakni dengan menggunakan kata-kata yang mudah diterima oleh para murid. Jadi kita sebagai seorang guru nantinya itu harus menyesuaikan siapa yang kita ajar, siapa yang kita ajak bicara gitu. Kan tidak mungkin seorang TK, kita mengajar anak TK atau anak SD, kita menggunakan kata-kata yang dengan istilah-istilah yang susah dimengerti gitu. Sesuai kapasitasnya. Iya, harus sesuai dengan kapasitas. Dan yang ketiga yang nggak kalah pentingnya ini, qaulan layyina, harus menggunakan kata-kata yang luas, kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung. Kan kadang-kadang itu guru sering menggunakan kata-kata yang tidak tepat sehingga menyinggung perasaan siswa-siswanya gitu. Jadi tiga ini tadi saya sebutkan lagi. Yang pertama qaulan ma'rufah, qaulan maisura, dan qaulan layyina. Ini etika-etika yang penting bagi guru gitu. Dan ini sudah dicontohkan secara langsung ya oleh pendahulu kita, yakni Wali Songo, sehingga kita nantinya sebagai seorang guru itu bisa nih menjadikan Wali Songo sebagai role model kita dalam menyampaikan sebuah pendidikan gitu ya Mas. Ya. Berarti Wali Songo ini memang adalah ketika menyebarkan dakwahnya, menyebarkan dalam komunikasinya itu dengan cara yang santun. Ketika diterapkan dalam pendidikan seperti tadi qaulan ma'rufan, sebagaimana juga Wali Songo dalam menyebarkan dakwah itu dengan cara yang baik, santun, ramah. Kemudian ada qaulan maisuron, dan itu dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo juga dengan cara yang baik, mudah dipahami sehingga masyarakat pada masa itu terpengaruh karena gaya bahasa yang dilakukan oleh Wali Songo itu adalah bersifat persuasif, mempengaruhi dengan cara yang santun. Dan yang terakhir qaulan layyina, dengan cara yang lunak, lemah lembut, sebagaimana agama Islam pada masa itu luwes menerima itu semua dengan cara kesantunan. Nah mungkin harapannya apa ya Mas Leo tadi? Gimana? Kalau dari saya sendiri itu banyak sekali harapan-harapan bagi guru-guru di Indonesia terutamanya ya, apalagi dalam dunia pendidikan. Jadi yang paling penting menurut saya itu, yang saya paling harapkan nantinya kita atau lain-lainnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu, terutama bagi seorang guru, nantinya seorang guru di Indonesia di masa yang akan mendatang akan menjadi guru yang lebih berkompetensi lagi. Benar. Dengan cara-cara kreatif lagi, dengan hal-hal yang lebih keren lagi dalam menjadi seorang guru. Dan hal ini bisa kita mulai dengan cara memperbaiki bagaimana cara kita berkomunikasi gitu Mas. Benar sekali. Berarti bisa katakan bahwa Wali Songo sebagai teladan etika berkomunikasi dalam dunia pendidikan Mas Trio. Bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja podcast kita pada episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Cak Abid dan saya Kang Satria pamit undur diri. Salam pendidikan.